Yap, sempat bahas alt season, kenapa alt season itu nggak ada ya. Dan sekarang aku kepikiran itu untuk membuat seasonal untuk gold ya kan. Jadi ini pakai machine learning gitu kan. Atau ya prediksinya tuh seasonal ya, untuk sekarang cuman untuk XAUUSD atau gold ya, itu di forex gitu kan. Di sini aku pakai Python. Jadi Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman gitu yang populer, jadi dan cukup mudah itu. Nah, sebelumnya aku cuman mau ngasih gambaran dulu. Pertama, ini adalah machine learning yang hasilnya gitu itu belum sempurna banget itu. Karena ya pertama aku kurang puas dengan hasilnya. Nanti akan aku tunjukkan kenapa gitu, dan linknya itu di deskripsi ya kan. I don't know why salahnya ada di mana, di bagian mana, dan aku harus ngapain gitu. Yang kedua, seperti biasa gitu kan. Ini kita belajar ya, namanya aja machine learning gitu. Ya tetap bisa salah ya, namanya juga ya prediksi itu, prediksi bisa meleset gitu. Dan terakhir, ini bukan ajakan jual beli ya, jadi tolong kondisikan loh gitu. Lalu di sini aku mau ngomong backstory-nya atau ya latar belakangnya gitu kan, supaya mungkin kalian ya punya visi pandangan yang sama gitu. Nah, yang pertama ini base-nya atau ya latar belakang permasalahannya jelas. Namanya seasonal ya kan, cukup menarik itu. Jadi ya musiman lah namanya ya kan, musiman berulang waktunya gitu, dalam mungkin in case gitu, in case ini aku membatasi per bulan, jadi dalam satu tahun kan ada 12 bulan ya, mungkin dari tahun 2000-an sampai dengan tahun 2024, jadi kan ada 12 bulan kali kan 24 gitu kan. Nah, di awal sangat mudah gitu kan. Aku tinggal 5 tahun ke belakang aja, 5 tahun ke belakang atau lebih gitu. Aku catat uptrend itu ada kodenya, misalkan satu gitu, downtrend minus satu, kalau sideways itu nol gitu. Awal-awal kayak gitu. Lalu aku cari rata-ratanya, ya lebih tepatnya modus gitu kan, modus. Jadi kebanyakan tuh apa sih di bulan Januari itu, apakah uptrend, apakah downtrend, apakah sideways gitu kan. Lalu aku tes gitu kan, aku tes misal di tahun 2020 gitu, dari 2000 sampai ke 2019. Lalu untuk 2020 aku tes gitu, dan nanti aku tambahin hasilnya dari 2020 yang asli gitu kan, untuk nebak ke 2021 dan itu seterusnya. Hasilnya gitu menurutku itu zong, ya ibaratnya jelek ya kan, akurasinya sekitar 30-40%. Lalu aku dapat inspirasi guys, aku dapat inspirasi dari salah satu channel yang cukup terkenal, namanya Traders Family. Yaitu ternyata gitu yang aku teorinya salah ya kan, ibaratnya teorinya salah, ini mendukung teori yang lain gitu, dan aku pakai teori itu. Yaitu cuman ada dua jenis market gitu. Yang pertama adalah trending gitu, ibaratnya ya uptrend atau downtrend, itu maksudnya dalam kategori trending gitu. Dan yang kedua adalah ranging, yaitu adalah sideways. Nah, berarti ada dua variabel nih, yang sebelumnya ada tiga gitu kan. Yang satu, nol, men satu, sekarang tinggal dua, yaitu trend dan ranging gitu. Satu dan nol, itu aja lah gitu kan. Nah, aku ngulang lagi nih dari awal gitu kan. Aku ngulang lagi dari awal, dan ya tetap gitu. Hasilnya sekitar ada miss sekitar 1 sampai 4 lah gitu. Dan karena ini aku masuknya per bulan gitu kan, ibaratnya misalkan aku masuknya per bulan gitu, jadi kayak misal Januari gitu, Januari masuk, berarti nanti kalau misalkan itu salah gitu, dan nanti akan bakal kayak loss brutal lah kayak gitu, loss brutal. Dan ya at least kayak gitu konsepnya. Dan kalau sampai 4 kali berturut-turut gitu kan, ya langsung margin call gitu, dan I don't like it very much itu. Lalu aku pakai machine learning karena kenapa gitu, ini kenapa aku masih pakai machine learning, karena definisi untuk uptrend dan downtrend gitu kan, atau sideways, itu kan tergantung perspektif masing-masing. Aku melihat ini adalah sideways, aku melihat ini juga apa ya, ibaratnya ranging juga, atau uptrend lah, ibaratnya trending gitu. Ketika ada beberapa market gitu kan, langsung deep nih ke dalam, ke bawah, lalu dia naik lagi gitu, tajam. Nah, kalau berdasarkan aku melihat itu kan, itu ranging gitu, karena dia bergerak dalam satu zona gitu. Tapi kalau dari ChatGPT atau AI gitu kan, dia melihat ini trending gitu. Jadi awalnya downtrend dan dia uptrend gitu. Kayak gitu kan subjektif ya kan, sehingga ya mungkin akurasinya juga dipengaruhi karena itu gitu. Makanya kalau aku pakai machine learning gitu kan, nah, ini aku pakai machine learning, dia nggak seobjektif itulah, ibaratnya kayak gitu. Nah, dengan library-nya yang ada gitu, jadi kita pakai machine learning, jadi datanya itu dari trading view gitu. Jadi kalau kalian lihat ada semacam kayak gituan gitu.
Lalu aku buat agar dia learning dari tahun tertentu, aku batasi ya kan, karena ya kayaknya dari 1800 1700-an tuh ada gitu dari ChatGPT kalau day. Dan itu menurutku ya tahun segitu mana bisa kita, ibaratnya belum ada komputer lah ya, masih zaman kapal bajak laut sih, dan nggak valid ya. Dan di sini aku memakai cumulative learning. Kalau kalian mau tahu, cumulative learning itu kalau kalian di TradingView itu ada juga seasonal. Jadi kayak seasonalnya kayak dia nanti kalau kalian masuk di bulan Januari tanggal 1 gitu sampai ke Desember 31 gitu. Kalau kalian masuk posisi itu buy ya kan. Ibaratnya buy ya, bukan long bukan short ya kan, bukan ngejual. Itu nanti akan kelihatan tuh nanti sampai akhir tuh berapa persen yang kalian dapatkan. Totalnya. Nah, aku pakainya itu awal-awal aku enggak sih. Tapi aku mengikuti dari ChatGPT, dari TradingView yang modelnya kayak gitu dan menurutku cukup akurat lah kayak gitulah. Lalu gitu, gimana ya ngomongnya? Aku juga menambahkan dan ini riset terpisah ya kan, riset terpisah karena aku melihat dari tahun 2020 hingga ke tahun tertentu gitu kan. Itu ada yang namanya turning point. Jadi sekitaran tanggal-tanggal tertentu itu 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu di awal bulan dan seminggu 2 minggu, ya ibaratnya seminggu di awal dan seminggu di akhir bulan lah ibaratnya kayak gitu. Itu ada turning point lah kayak gitu ya. Jadi turning point tuh kayak oh habis naik sekitar tanggal tertentu dia akan down atau ibaratnya ya kembali balik arah lah kayak gitu. Dan di sini aku belum membuahkan hasil yang manis gitu. Kenapa? Karena ya pertama gitu, aku nggak bisa membedakan di mana apakah ini turning point yang sifatnya permanen atau dia tadi benar-benar balik arah banget. Yang kedua adalah ya sifatnya sementara tadi gitu. Kayak oh habis balik arah tiba-tiba dia naik lagi kembali ke tren yang seharusnya gitu. Nah kayak gini-gini cukup belum tahu lah ibaratnya ya. Nah lalu ya ibaratnya karena ini terlalu lama ya kan, aku langsung switch aja collabnya gitu. Oke, di sini kita tinggal kopas ini, nanti ada linknya di deskripsi, jadi kalian tinggal apa ya namanya, langsung gas aja gitu. Nah di sini aku mau memakai library, jadi di sini memang harus butuh coding ya. Jadi kalau kalian nggak paham coding silahkan pelajari terlebih dahulu. Di sini kita pakainya ini biar agak cepat. Di sini kita tunggu sebentar. Di sini aku pakai yang namanya ini ya, apa namanya? Dari sini ibaratnya library-nya lah ya ibaratnya. Kayak mungkin kalian bisa support dengan kasih bintang dan segala macamnya. Lalu di sini pandas dan matplotlib untuk nampilin. Ya kita langsung aja spasi ini. Nah, ingat kalian harus butuh skill pemrograman lah minimal ya. Jadi nggak bisa untuk asal gitu langsung enter kalian ubah. Ini kita shift enter juga untuk install. Sebenarnya ini sudah diinstal untuk pandas dan matplotlib tapi ya kita install lagi gitu. Lalu kita juga pakai TensorFlow. Ini machine learning tuh jadi ada banyak pakainya, tapi di sini saya pakainya TensorFlow biar ya lebih oke lah gitu kan. Nah di sini aku pakainya adalah XAUUSD, ya kan karena tadi marketnya aku sepakati untuk XAUUSD. Di sini exchange-nya gitu atau ibaratnya brokernya gitu, aku pakainya adalah Oanda. Kenapa Oanda gitu? Karena menurutku itu yang paling bagus ya kan, yang paling mirip dengan kebanyakan broker. Lalu intervalnya adalah daily. Di sini kita bisa pakai yang lain month atau 15 menit, 30 menit. Tapi ingat gitu, kalau 15 menit, 30 menit atau 1 jam 4 jam itu nggak sebanyak yang ditampilin dengan daily atau daily ke atas ya atau monthly gitu kan. Lalu bar yang ingin diambil gitu kan, yaitu adalah 21 tahun. Kenapa? 21 dikalikan dengan 365 hari gitu. Nah, lalu di sini kan udah dapat nih dalam bentuk data ya kan, data. Jadi data itu akan diambil dalam bentuk data, ibaratnya kayak Excel lah di sini. Lalu ya jelas di sini aku akan mengambil yang tahun 2000 hingga 2024. Karena apa? Karena kalau kita ke sini USD di sini kita lihat di sini daily. Kalau kita agak geser ke kiri banget ya kan, ke kiri banget.
Nah, nih. Di sini aku masih testing strategi juga sih. Ini 2009 sampai ke akhir gini ya. Nah, di sini udah kayak nggak relevan lagi lah ya. Aku ambil pukul rata di tahun 2000-an. Di sini. Nah, kayak gini lah. Walaupun ini kayak gini naik turun, tapi menurutku kurang valid aja ya. Udah 30 tahun yang lalu ya. Terus kalau ke belakang ini bisa nih sampai ke belakang sampai kita masih zaman-zaman perkapalan bajak laut tuh masih di sini masih ada nih. Dan di sini kan datanya banyak. Dan data ini gitu akan banyaknya data ini juga jelas akan mempengaruhi gitu. Nah kayak gini ini kan juga nih nggak valid kan. Masih titik-titik banyak ini. Tahun 73 ya. Nah kayak gini lah. Kan nggak valid gitu. Nggak valid dan ya banyaknya data itu tadi gitu kan, itu akan mempengaruhi hasil yang ada di bawah sini. Nah tapi itu nanti ya. Nah di sini udah kalian bisa ubah-ubah yang bagian ini ya, end bars sama yang ini 2000 sampai 2024. Lalu di sini kalau kalian paham pemrograman mungkin kalian bisa ngubah juga yang bagian sini, mesin learningnya bagian sini juga bisa, epochsnya juga bisa gitu. Nah, kenapa ini mempengaruhi banyaknya data itu ibaratnya kalian belajar ya kan. Semakin kalian banyak belajar berarti kan semakin pintar ya. Technically kayak gitu. Tapi kan ya siapa tahu tetap belajar tetap sama aja hasilnya kan juga bisa gitu. Adam dan mean square error karena menurutku ini yang paling make sense gitu. Epoch itu banyaknya belajar 500 kali, oke. Terus kita mulai gitu dari ini 2025 ya, sorry. Bukan 2021. Dan seasonal prediction 2025. Kalau kita enter gitu kita akan membiarkan dia belajar dulu, jadi belajarnya nggak ketahuan lah ibaratnya. Nah kita tunggu gitu. Sebenarnya kita tunggu, aku akan menunjukkan XAUUSD seasonality. Nih di sini ada di XAUUSD ya kan untuk trading view. Yang aku maksud kumulatif return tuh gimana? Jadi di awal banget tuh kalau kalian mau tahu di sini ini start itu 0% semua nih guys. Ini 2023 aja ya. Nih. Start tuh pasti 0% guys. Nah, tapi ketika dia ke akhir gini, dia akan dapat return berapa gitu. Dan di sini pakainya adalah nih 12,4%. Di sini mulai dari 0% nih. Kumulatif return. 0 naik. Nah, di sini kalian akan dapat nih di 31 Januari. Kalau kalian entry di 1 Januari, kalian akan dapat keuntungan 6%. Ke bawah negatif 1,5%, sampai ke akhir kalian dapat 12,5%. Nah inilah yang aku maksud dengan kumulatif return ya kan. Aku pakainya itu. Dan dia sedang belajar. Dan untuk 2025 gitu sayang sekali dia masih di bulan Januari. Jadi kalau kalian masuk gitu tanggal 1 Januari kalian akan langsung dapat 5,77%. Nah di sini ya jelas karena aku mengikuti teori dari traders family gitu kan. Ini bukan sesuatu hal yang apa ya mengejek atau gimana, tapi ya mungkin ini adalah insight baru lah ibaratnya menurutku ya. Di sini kita nunggu belajar dulu karena 500 kali dia belajar dan ngulangi semuanya. Kita tunggu bentar. Dan ini aku juga bisa sih nunjukin bentar ya. Ya janganlah, nanti aku dalam bentuk gambar aja. Jadi dia kalau kalian ngelihat itu tadi ya keluhnya, jadi dia dibentuk dari beberapa tahun gitu. Itu dia bisa turning point di tanggal berapa aja, biasanya 1 minggu sebelumnya dan 1 minggu setelahnya. Itu seasonalnya aku udah bentuk per bulan, di dalam bulan itu tuh spesifiknya berapa sih, tapi itu kurang memuaskan hasilnya ya. Terus di sini kita tunggu bentar. Mungkin akan aku cut videonya sampai dia udah kelar. Oke. Ini butuh 4 menit 34 detik ya kan. Kalau kita lihat gitu, dia naik ya kan. Jadi cara bacanya adalah dia ini marketnya gitu. Cuman ada dua kan tadi, ranging dan yang kedua adalah trending gitu. Jadi kalau dia naik gitu, dia namanya trending. Nah tapi gitu kalau berdasarkan dari traders family kita nggak tahu nih, dan itu memang benar apakah dia akan trendingnya ke bawah atau ke atas, karena variabel dari dua tadi yang uptrend dan downtrend itu kita jadikan satu.
namanya tren. Nah taunya dia naik, tapi belum tentu dia naik gitu, tapi tren dia akan nggak sideways. Nah kenapa aku nggak suka dengan hasil ini gitu, karena dia memproyeksikannya secara kasar guys, jadi bulan pertama sampai bulan ke ini 2026 bulan 1 lagi dia nggak bisa menunjukkan sideways gitu, jadi kayak bener-bener rawnya kasarnya doang gitu. Aku maunya per hari sebelumnya, jadi per hari ya, tapi ketika per hari aku sum gitu kan, aku jumlah gitu, ibaratnya setiap hari, misal hari Senin tanggal 1 Januari di setiap 20 tahun itu tadi, itu hasilnya jelek banget karena ya range-nya kan dia naik terus ya kan, biasnya. Jadi tahun pertama mungkin dari Januari 2000 tuh harga gold tuh berapa sih, 100 misalkan, sekarang Januari ini itu 2800 itu, kalau kali kita average gitu ini become a mess gitu kan, become ya kacau lah ibaratnya. Dan di sini memang the closest one I get gitu kan, yang paling dekat lah, tapi memang ini belum sempurna karena pertama itu ya tadi kasarnya doang, dia nggak bisa menunjukkan spesifiknya gitu, walaupun spesifik dan nggak akurat gitu, at least kita lebih enak melihatnya kan. Dan yang kedua gitu, dia nggak bisa menunjukkan sideways itu, sidewaysnya cuma gini doang. Nah, dan masa gitu di sepanjang tahun gitu 2025 hingga 2026 sidewaysnya tuh cuman ini doang kan, 1 bulanan ini, dan kayak gini-gini doang lah. Dan menurutku kurang apa ya, mungkin dalam tanda kutip kurang akuratnya. Dan mungkin di sini aku ngomong, mungkin kalian bisa menyempurnakan ini, mungkin kalian bisa meneliti lagi dan aku juga meneliti lagi gitu. Dan ini aku share di kolom komentar, dan ya mungkin kalian bisa mainin di ChatGPT kan kalau kalian nggak paham. Tapi aku sudah juga di ChatGPT juga, dan ya hasilnya juga kayak gini gitu. Kalian harus pahami dulu mungkin coding itu kayak gimana. Terus yang kedua adalah ini jangan digunakan sebagai tolak ukur utama lah ya. Kita tetap berpatokan pada chart dan makroekonomi. Makroekonominya memang mendukung untuk uptrend sih untuk sekarang ini ya. Nah, udah mendekati all time high, hati-hati. Dan ya mungkin itu, ingat jangan lupa ini bukan rekomendasi jual beli, segala sesuatunya tanggung jawab kalian sendiri, ini sebagai pelengkap. Dan ya sempurnakan seasonal prediction ini. Makasih dan see you.